Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Pastinya baik dong, ya kan? Nah, aku mau ngucapin terima kasih karena udah singgah di channel YouTube ini dan juga udah nyempetin untuk nonton video ini. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reksadana. Tetapi sebelum itu, aku akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, namaku Sumardani Syahid. Dan di sini aku membahas mengenai materi reksadana ini tidak hanya sendiri loh. Aku ditemani oleh partner kelompokku yaitu saudari Fira Isnawati. Hai. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai reksadana, kita harus tahu apa sih itu reksadana. Jadi, jika kita mengacu kepada Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27 didefinisikan bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko dari investasi yang mereka lakukan. Reksadana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk berinvestasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Selain itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Jenis-jenis reksadana. Reksadana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan portofolio. Jenis yang pertama adalah reksadana konvensional, di mana reksadana konvensional dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu reksadana pendapatan tetap, yang mana reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasinya sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola aktifannya dalam bentuk efek yang bersifat utang. Bagian kedua adalah reksadana saham, di mana reksadana saham adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelolanya dalam efek yang bersifat ekuitas. Reksadana yang ketiga adalah reksadana campuran, di mana reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Bagian yang keempat adalah reksadana pasar uang, di mana reksadana pasar uang merupakan reksadana yang investasinya ditanam pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Jenis reksadana yang kedua adalah reksadana terstruktur, di mana ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu reksadana terproteksi, yang mana reksadana terproteksi adalah reksadana yang memberikan jaminan kepada investor bahwa dana yang diinvestasikannya pada produk reksadana terproteksi diharapkan sekurang-kurangnya tetap sama dengan jumlah nilai awal. Kemudian bagian yang kedua adalah reksadana penjaminan, di mana reksadana penjaminan adalah reksadana yang memberikan jaminan atas nilai investasi awal pada saat jatuh tempo. Kemudian bagian yang ketiga adalah reksadana indeks, di mana reksadana indeks adalah reksadana yang alokasi dananya ditempatkan pada efek yang menjadi bagian dari suatu indeks yang menjadi acuannya. Jenis reksadana yang ketiga adalah reksadana exchange trade fund, di mana reksadana ini adalah suatu bentuk reksadana di mana aset portofolionya didasarkan pada suatu indeks tertentu, misalnya LQ45, indeks standar & Poor's 500 dan lain-lain sebagainya. Reksadana yang keempat adalah reksadana real estate, di mana reksadana real estate adalah suatu jenis reksadana di mana manajer investasi membeli dan mengelola gedung. Jenis reksadana yang terakhir adalah reksadana syariah, yang menurut fatwa MUI yang dimaksud dengan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip syariat Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal maupun antara manajer investasi sebagai
Sahib Almal dengan pengguna investasi. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh partner saya, yaitu saudari Fira Isnawati. Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini aku akan membahas mengenai unit penyertaan di dalam reksadana. Apa sih itu unit penyertaan reksadana? Jadi, unit penyertaan reksadana adalah satuan yang digunakan dalam investasi reksadana. Unit penyertaan ini yang dihitung dalam kepemilikan reksadana kita. Banyaknya unit penyertaan dari satu reksadana yang beredar bisa menjadi satu indikator bahwa reksadana banyak dibeli atau disukai oleh masyarakat. Namun, hal ini tidak menjamin kinerja dari reksadana tersebut. Selanjutnya, reksadana juga ada harganya yang biasa disebut dengan nilai aktiva bersih per unit penyertaan atau NABUP. Nah, setiap harga reksadana ditetapkan Rp1.000 per unit dan bisa berubah naik atau turun seiring dengan kinerja reksadana. Selanjutnya, perhitungan harga reksadana ini dilakukan setiap hari bursa dan dilakukan oleh bank kustodian. Misalnya nih, kita mau membeli reksadana senilai 100.000. Harga atau NABUP reksadana hari ini adalah Rp1.000. Maka dari 100.000 itu kita akan mendapatkan 100 unit penyertaan. Manfaat dan risiko reksadana. Adapun manfaat atau keuntungan reksadana yaitu yang pertama, kemudahan berinvestasi. Saat ini hanya dengan dana sebesar 100.000 investor sudah bisa membeli produk reksadana. Kemudian yang kedua, reksadana hanya dapat dikelola oleh manajer investasi profesional yang memperoleh izin OJK. Dan pengelolaan portofolio investasinya selalu dimonitor oleh OJK. Kemudian yang ketiga, diversifikasi investasi untuk meminimalisir resiko investasi kita. Jadi, diversifikasi ini berguna untuk mengatur investasi dan membantu untuk berinvestasi tidak hanya pada satu jenis investasi saja. Kemudian hasil investasi menarik. Nah, hasil investasi di reksadana lebih tinggi dari deposito dan produk investasi lainnya karena salah satu investasi menguntungkan yang memiliki resiko lebih rendah dibanding dengan investasi saham. Nah, kemudian itu sesuai untuk berbagai tujuan keuangan, di mana investasi di reksadana dapat digunakan untuk kebutuhan investasi jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang. Nah, hal itu disesuaikan dengan jenis reksadananya. Kemudian yang terakhir yaitu transparansi informasi. Jadi, bank kustodian itu wajib melaporkan NAB harian setelah 1 hari transaksi kepada OJK. Selanjutnya, adapun resiko dari reksadana yaitu yang pertama, resiko menurunnya NAB unit penyertaan. Nah, penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang diakibatkan karena kinerja bursa saham yang memburuk, kinerja emiten yang memburuk, situasi politik dan ekonomi yang tidak menentu. Kemudian yang kedua, potensi resiko likuiditas terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana tertentu ternyata melakukan penarikan dan dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Kemudian yang ketiga, resiko pasar, di mana situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham secara drastis. Dan yang terakhir, resiko default. Nah, jika pihak manajer investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan, padahal sebelumnya kinerja keuangan perusahaan tersebut baik-baik saja, sehingga pihak emiten tersebut terpaksa tidak membayar kewajibannya. Nah, itu tadi penjelasan materi mengenai reksadana. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kalian yang sudah menonton. Jangan lupa ya, like, comment, and share jika kalian suka dengan video ini. Sampai jumpa.